Assalamualaikum Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Kang Abu Sukmajaya. Kali ini saya berada di Cibuntu, Majalengka, Jawa Barat. Kekeramatan makam Nyi Ciptarasa dan Buyut Buntu, Majalengka, Jawa Barat. Menuju lokasi kedua makam keramat ini tidak mudah. Tidak harus berjuang ekstra keras. Pertama kita harus melalui pematang sawah dan naik turun pembukitan dengan jalan berbatu sejauh kurang lebih 2 km. Anehnya, setiap hari puluhan orang datang ke komplek pemakaman ini. Medan berat tak menyurutkan langkah-langkah para penjara ini. Kekeramatan makam Nyi Ciptarasa dan Buyut Buntu Cibuntu hampir menyamai makam Godok Garut. Sebagai petilasan Prabu Kian Santang, siapa yang datang ke tempat ini dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya gampang diijabah. Sehingga tidak heran bila banyak orang datang ke lokasi ini untuk memunajat doa. Meski tak ada yang mempromosikan tempat ini, namun kabar dari mulut ke mulut cukup ampuh menyedot animo para penjara yang datang ke tempat ini. Dari beragam tempat, rata-rata berasal dari luar Majalengka. Setiap hari ada saja yang datang ke tempat ini untuk memohon berkahnya, dan pulangnya mereka selalu membawa botol minuman kemasan berisi air sumur Mas, sumur Cikajayaan, dan pancuran Cikawuripan yang tak jauh dari kompleks makam Buyut Cibuntu. Kedua makam ini berada dalam kompleks pemakaman yang disebut Sirah Daya Ciomas. Letaknya disebut Kampung Desa Ciomas, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Komplek ini pun sering pula disebut Keramat Cibuntu. Uniknya, banyak penjara yang tak ambil pusing membedakan mana makam Cibuntu, Buyut Cibuntu, dan Nyi Mas Ciptarasa. Sebenarnya terkenal dan kerap diburu adalah makam Buyut Cibuntu. Namun karena letaknya lebih jauh dari keberadaannya di atas bukit, maka orang memilih lokasi yang simpel. Penjara merasa lebih senang bermunajat di makam Nyi Mas Ciptarasa yang letaknya lebih nyaman dan terletak dalam sebuah bangunan permanen. Makam inilah yang justru banyak diziarahi. Selain itu, di dekat makam Nyi Mas Ciptarasa terdapat 3 sumur keramat dan batu penyayogian rezeki. Siapa sebenarnya Buyut Cibuntu? Yang terkenal itu, beliau adalah tokoh yang berjasa membuka area perkampungan ketika masih membentuk hutan belantara. Hanya saja tak ada catatan yang berhubungan dengan Pak Cio, orang Cina yang juga membuka perkampungan Ciomas. Akan tetapi dalam perkembangan dua tokoh ini, memang awal disegani dan makamnya selalu ramai diziarahi. Makam Buyut Cibuntu terletak di atas Bukit Cibuntu. Nama aslinya adalah Raden Brasma, yang juga kerap disebut Raden Semar, yang bertanda ke tempat ini umumnya adalah mereka yang terjerat pelik dalam hidupnya, semisal telah terlilit perkara hukum sampai problem utang piutang. Namun tidak sedikit pula yang meminta aji pengasihan